Hai teman-teman, kembali lagi di channel Project, channel yang mengulas sejarah, hiburan ataupun berita. Pada tanggal 18 Desember tahun 1981, pembom strategis Tupolev Tu-160 Blackjack melakukan debut terbangnya dan hingga saat ini pesawat tersebut akan menjadi simbol menakutkan dari Angkatan Udara Rusia. Desain era Perang Dingin akan masih berumur panjang dan sedang dimodernisasi dan kembali diproduksi dalam bentuk yang diperbarui. Sebagai bomber strategis selama era Perang Dingin, sayap variabel geometri Tu-160 direncanakan sebagai ujung tombak penerbangan jarak jauh di Angkatan Udara Soviet, dan tentu saja yang paling bergengsi. Tu-260 ini memiliki tugas untuk mengirimkan rudal nuklir terhadap target bernilai tinggi NATO jika konflik pecah. Pembom 4 mesin ini masih mengungguli para pesaingnya di sebagian besar metrik. Tu-160 Blackjack dapat terbang dengan kecepatan 2.330 km per jam. Kemampuan ini di atas B-2 Amerika yang memiliki kecepatan 1.328 km. Kisaran tanpa pengisian bahan bakar Tu-160 juga lebih baik dengan 14.000 km. Blackjack juga memiliki kemampuan terbang hingga 21.000 meter. Dalam hal muatan operasional, Blackjack juga tidak terkalahkan dengan mampu membawa 45 ton. Bomber Tu-160 juga dijuluki Angsa Putih. Program Tu-160 dimulai pada tahun 1967. Prototipe pertama Blackjack yang dikenal sebagai 70-1 mengudara pada tanggal 18 Desember tahun 1981. Sementara pesawat produksi pertama diterbangkan pada Oktober tahun 1984 dan diikuti pengiriman awal dua pesawat pada April tahun 1987. Resimen penerbangan pembom berat ke-184 yang menerbangkan pesawat W ini berbasis di Priluki, Ukraina yang saat itu merupakan bagian dari Uni Soviet. Semua pesawat keluar dari jalur produksi di Kazan, Rusia. Ketika Uni Soviet runtuh pada akhir tahun 1991, Resimen Priluki memiliki dua skuadron Tu-160, dengan total 19 pesawat. Kini pesawat di tangan Ukraina yang merdeka, bersama dengan persenjataan nuklir mereka, tetapi negara yang baru merdeka itu tidak menggunakan kekuatan pembom strategis dan tidak berencana untuk mengerahkan segala jenis penangkal nuklir. Dengan runtuhnya Uni Soviet, Ukraina memiliki sekitar sepertiga dari persenjataan nuklir Soviet serta pembom dan amunisinya, termasuk rudal balistik antar benua ICBM, berbasis silo SS-19 dan SS-24 dengan total sekitar 1.700 hulu ledak. Pada tahun 1994 Ukraina setuju untuk menghancurkan senjata dan bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT). Selain itu, Ukraina kekurangan dana untuk menerbangkan Blackjack secara teratur. Tanpa dukungan teknis, suku cadang, dan bahan bakar yang diperlukan, Tu-160 Ukraina dengan cepat menjadi tidak aktif. Sementara itu di Rusia produksi Blackjack berlanjut dengan tempo sederhana. Dan pada awal 1990-an, 6 Tu-160 lagi dikirim ke unit penerbangan jarak jauh di Engels, dekat Saratov di wilayah barat daya Volga. Namun demikian, armada Rusia tetap jauh lebih kecil. Pada tahun 1999, cabang penerbangan jarak jauh Rusia yang sekarang menjadi bagian dari Angkatan Udara Rusia mungkin berada pada titik terendahnya. Selain hanya memiliki setengah lusin Tu-160 yang tersedia, jam terbang dipangkas menjadi sekitar 20 per tahun untuk setiap anggota awak. Misi patroli jarak jauh oleh Blackjacks, serta pesawat Tu-22M3 dan Tu-95 Megasiemens telah menjadi kejadian langka. Hingga akhirnya kampanye pengeboman pasukan sekutu NATO terhadap Republik Federal Yugoslavia selama Perang Kosovo pada tahun 1999 membuka pikiran Rusia.
Perang ini mendorong Moskow untuk mengatasi kekurangan pembomnya. Pembicaraan sebelumnya tentang rencana Moskow untuk membeli Tu-160 dari Ukraina gagal di tengah ketidaksepakatan mengenai harga. Dan pada Januari tahun 1999 Ukraina telah menghancurkan Tu-160 pertama. Akhirnya, pada Oktober tahun 1999 sebuah perjanjian ditandatangani di Yalta Crimea yang saat itu masih wilayah Ukraina. Dalam kesepakatan itu Rusia membeli 8 Tu-160 dari Ukraina, yang akhirnya memberi Moskow kendali atas sebagian besar pesawat. Dari 19 Tu-160 Ukraina, 8 yang dalam kondisi terbaik disiapkan untuk dipindahkan ke Rusia. Sementara 10 lainnya dibatalkan. Satu-satunya Tu-160 yang masih ada di Ukraina disumbangkan ke Museum Penerbangan di Poltava. Sementara itu 3 Tu-95 Mega Siemens Ukraina paling modern dijual ke Rusia sebagai bagian dari kesepakatan Tu-160. Sisanya dihancurkan. Bekas Tu-160 Ukraina diterbangkan ke Engels antara November tahun 1999 dan Februari tahun 2000 hingga akhirnya memberi Rusia armada pengebom yang berarti. Sama pentingnya Kremlin juga telah mengamankan 575 rudal jelajah nuklir Kh-55SM dari Ukraina. Rudal yang digunakan untuk mempersenjatai Tu-160 dan Tu-95 MES. Rudal ini beralih tangan untuk membayar utang Ukraina terkait pasokan gas Rusia. Jumlah Blackjack Rusia terus ditingkatkan melalui produksi skala rendah. Pembom baru lainnya dikirim CSDA pada Mei tahun 2000, meskipun baru pada tahun 2008 pesawat W berikutnya tiba. Karena permintaan akan Tu-160 cukup tinggi akhirnya bekas pesawat uji coba Tupolev juga diperbaharui dan diserahkan kepada Angkatan Udara Rusia dalam konfigurasi operasional. Tu-160 Ukraina dengan cepat dilupakan karena Blackjack memantapkan dirinya dalam layanan Rusia dan para pembom tersebut mulai menerbangkan lebih banyak misi jarak jauh sebagai bagian dari penerbangan strategis. Jalan berlarut-larut untuk mendapatkan jumlah yang berarti dari Tu-160 bisa dikatakan baru selesai pada Desember tahun 2005. Angkatan Udara Rusia saat ini menjadi operator Tu-160. Armada Blackjack yang dihidupkan kembali telah menyaksikan pertempuran selama kampanye di Suriah dan melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Afrika Selatan dan Venezuela. Selain memperkenalkan persenjataan baru, termasuk rudal jelajah siluman dan konvensional, ada ambisi yang lebih besar untuk Tu-160. Rusia telah melakukan program peningkatan usia parubaya untuk Tu-160 dan menambahkan sistem misi dan avionik baru.